pemirsa, saya Flavio Parera bersama rekan saya Ferdinand Siwabisi hadir membawa breaking news yang menyajikan informasi paling akurat dan terpercaya langsung dari seluruh penjuru negeri dan dunia. Inilah berita utama hari ini mengenai sekolah rujukan Google di SMA Negeri 1 Ambon. Untuk mengetahui perkembangan terbaru di lapangan, kita sudah terhubung dengan rekan kami, yaitu Brittany dan Gilbert. Brittany dan Gilbert, bagaimana situasi terkini di sana? Baik Flavio dan Ferdinand, kami akan melaporkan langsung dari SMA Negeri 1 Ambon. Untuk membahas lebih dalam mengenai sekolah rujukan Google di lingkungan SMA Negeri 1 Ambon ini, kita telah menghadirkan seorang guru SMA Negeri 1 Ambon. Selamat datang Bapak Riki Latumahalo. Sebelumnya terima kasih telah memberi waktu untuk kami wawancarai Pak. Baik Pak, jadi sekarang di hari ini kita memiliki beberapa pertanyaan untuk yang ditanyakan Pak. Kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa definisi dan tujuan utama dari program sekolah rujukan Google bagi SMA Negeri 1 Ambon? Terima kasih pertanyaannya. Untuk sekolah rujukan Google bagi SMA Negeri 1 Ambon, kita lihat bahwa selama program sekolah rujukan Google ini sebenarnya bukan cuma untuk SMA Negeri 1 Ambon, tapi untuk seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Di mana harus dipersiapkan dulu apa yang harus kita ikut seleksi, karena untuk mengikuti seluruh seleksi ini karena sangat ketat, bukan cuma daftar diri langsung jadi. Di mana kita seleksi mulai dari tahap wawancara, tahap praktek, interview siswa guru di SMA 1 Ambon, apakah sudah siap belum? Karena kalau kita melihat bahwa sekolah rujukan Google itu otomatis kita ke arah digital. Di Provinsi Maluku ini, khusus di Provinsi Maluku ini belum ada sekolah yang memang sekolah rujukan Google itu belum ada. Dari provinsi hari ini pertama kali itu hal dipertanyakan juga bagi provinsi. Pertanyaan yang kedua, siapa saja yang terlibat langsung dalam implementasi dan pengelolaan Chromebook di lingkungan SMA 1? Untuk implementasi Chromebook dalam sekolah ini cuma bukan guru tapi siswa dan semua yang ada di sekolah ini, lingkungan ini harus menggunakan Chromebook, mulai dari siswa, guru, dan semuanya. Karena kalau Chromebook hadir untuk memenuhi kebutuhan proses pembelajaran, bisa membantu proses pembelajaran di kelas, sama mengerjakan guru, kemudian kirim tugas, deadline-nya kapan, terus kolaborasi dengan antara siswa dan guru. Nah, itu harus lihat di kelas supaya jangan ada lagi tugas-tugas di rumah. Pertanyaan yang terakhir dari saya itu, kapan SMA 1 secara resmi memulai adopsi Chromebook dan program sekolah rujukan Google? Karena sebenarnya Chromebook ini sudah ada lama, cuma SMA 1 ini sekolah besar tapi belum menggunakannya, masih dalam menggunakannya, belum paham juga sih. Jika pergantian pimpinan, maka regulasi itu berubah. Supaya SMA 1 juga terkenal, bukan cuma di Kota Ambon, harus di luar juga. Sekolah nama benar-benar SMA 1, bukan cuma nama besar, tapi isinya belum ada. Nah, itu Chromebook hadir untuk melihat dunia, lihat bahwa SMA 1 benar-benar SMA 1 luar biasa. Itu salah satu jenis komputer yang memang memantulkan dulu di siswa jam belajar. Pertanyaan yang selanjutnya saya akan berikan kepada rekan saya Gilbert untuk menyampaikan. Baik Pak, beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, di mana letak perbedaan utama antara proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Ambon dengan sekolah lain yang belum mengadopsi teknologi Google ini? Sebenarnya perbedaannya itu kita tidak perbedaannya itu ada pada leaders. Kalau leadersnya itu bagus, berarti sekolah juga bagus. Kalau leadersnya tidak bergerak, sekolahnya tidak bergerak. Tidak kunci pada leaders. Kalau leadersnya semangat, berarti anak pasti otomatis itu pasti terlihat jelas bahwa sekolah itu juga perubahan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, mengapa sekolah memutuskan untuk memilih ekosistem Google dan Chromebook secara spesifik, bukan solusi dari teknologi lain? Karena solusi karena kita memilih teknologi Google itu kenapa?
Satu, pemerintah sudah canangkan kita akun belajar ID. Di dalamnya kan ada teknologi Google. Nah, email itu dari Google. Semua versi Google itu, Anda boleh bayangkan. Semua aplikasi boleh dibuat, tapi harus bisa share di Google. Nah, kalau tidak mungkin di share di Mozilla dan lain-lain. Dan Google itu perusahaan besar. Apakah dia down? Tidak. Kalau dia down berarti dunia juga hilang. Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa kerja. Mau aplikasi apapun, tetap semua share di Google. Makanya kebijakan kita menggunakan Google karena Google itu dia tidak pakai server. Dia tidak pakai server kan dia pusat langsung, terkonek langsung dengan Google langsung. Jadi kalau Google down, berarti semua down juga. Nah, di dalamnya Google punya fitur banyak untuk eksplorasi di proses pembelajaran. Apa saja yang bisa dibuat di dalam pembelajaran Google Classroom. Cuma harus dibiasakan. Kalau sudah biasakan pasti tidak lagi guru dan siswa. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, bolehkah Bapak jelaskan bagaimana sekolah mengelola dan mengamankan akan memelihara seluruh armada perangkat Chromebook yang jumlahnya mungkin sangat banyak? Nah, jadi kami sudah siap sistem yang dimana akan kontrol itu jumlah Chromebook yang banyak. Jadi kita sudah pasang label nomor 1 sampai nomor berapa pun Chromebook, supaya kita tahu bahwa siswa ini pinjam Chromebook ini ada di posisi ini. Ya Chromebook itu sangat aman dan kita bisa kontrol dari penggunaannya, karena dia bisa Chromebook itu tidak sama dengan laptop, beda sekali. Kenapa? Karena laptop milik sendiri, Chromebook bisa pakai banyak orang dan juga tidak bisa tahu kita punya data pribadi karena masing-masing punya akun. Nah, jadi itu keunggulannya Chromebook ini. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang sangat komprehensif ini Pak. Semoga dari informasi yang Bapak berikan dapat berguna bagi pemirsa kami di rumah dan mengerti citra SMA Negeri 1 Ambon yang semakin naik dan naik. Demikian wawancara kami di studio. Saya kembalikan untuk Ferdinand dan Tavio di studio. Baik, jelas sekali Brittany dan Gilbert. Kami akan terus memantau perkembangan sekolah rujukan Google di SMA Negeri 1 Ambon. Terima kasih atas laporan terkini yang telah disampaikan. Pemirsa, seluruh informasi yang kami bawakan dalam breaking news ini telah sampai di penghujung waktu. Saya, Ferdinand Albert Sulawesi, dengan rekan saya, Flavio Parera, dan beserta tim yang sedang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri.